Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsuri, saya guru bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Goa, Sulawesi Selatan. Praktik baik ini berjudul Wesumbel, satu sumber belajar untuk semua kebutuhan siswa. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah pemenuhan kebutuhan siswa berdasarkan karakteristik. Siswa dapat mempelajari materi sesuai dengan kemampuannya. Salah satu strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah ketersediaan sumber belajar dan format yang beragam, serta proses belajar yang berbeda. Sayangnya, hal ini masih sering menjadi persoalan sehingga pembelajaran tidak berjalan secara maksimal, yang tentunya juga berdampak pada hasil belajar siswa. Banyak guru yang kesulitan dalam melakukan diferensiasi konten dengan berbagai alasan. Misalnya, persiapannya membutuhkan banyak waktu sehingga guru kerepotan. Hal lain yang menjadi persoalan adalah proses pembelajaran yang tidak proaktif. Siswa hanya dijejali dengan rutinitas tanpa kebermaknaan sehingga tidak tumbuh kemandirian dalam belajar. Lewat praktik baik ini, saya memperkenalkan Wesumbel, solusi atas permasalahan yang saya telah sebutkan tadi. Wesumbel adalah singkatan dari website sumber belajar. Wesumbel menjadi wadah yang menyatukan beragam bahan ajar yang disesuaikan dengan profil belajar dan kebutuhan murid di kelas. Tersedia materi dan LKPD berbentuk teks, video, dan audio, serta beragam buku referensi lainnya untuk pendalaman dan eksplorasi materi. Lebih menariknya lagi, selain berfungsi sebagai sumber belajar, Wesumbel juga menjadi ruang pameran yang menampilkan karya-karya yang telah dibuat oleh siswa dalam pembelajaran. Tantangan dalam melakukan praktik baik ini adalah, pada prinsipnya, Wesumbel adalah media yang dibuat untuk mendorong kemandirian siswa dalam belajar. Kebutuhan mereka terhadap materi pembelajaran telah disediakan dalam satu wadah. Sayangnya, kesadaran untuk belajar secara mandiri belum terbangun secara menyeluruh. Masih banyak siswa yang perlu diingatkan agar terus mengakses Wesumbel. Olehnya, guru harus selalu mengingatkan dan melakukan beberapa strategi sehingga terbentuk kebiasaan belajar mandiri. Berikut adalah beberapa strategi yang saya lakukan untuk memaksimalkan penggunaan Wesumbel dalam pembelajaran. Pertama, sebagai tahap perkenalan, Wesumbel saya kirimkan ke grup-grup WhatsApp kelas. Saya menyampaikan bahwa ini adalah sumber belajar yang menyediakan beragam bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Saya selalu menampilkan Wesumbel dalam setiap pembelajaran untuk membangun kebiasaan agar mereka mengunjungi website sumber belajar. Sebagai kegiatan apersepsi, saya membuat rangkaian kegiatan yang mengarah pada Wesumbel. Misalnya, saya membuat mind map untuk mengetahui siapa saja yang telah membaca materi pada Wesumbel. Bagi siswa yang mampu mengisi mind map, tentu saja diberi apresiasi. Memberikan kuis secara spontan terkait dengan materi-materi yang disediakan dalam Wesumbel juga sering saya lakukan untuk mengukur pemahaman terhadap materi, juga keaktifan siswa dalam mengakses website sumber belajar. Menempelkan beberapa kertas di sudut ruangan yang berisi beberapa petunjuk, misalnya, tuliskan kosakata baru yang kamu temukan dalam materi. Video mana yang telah kamu tonton, dan hal menarik apa yang kamu temukan dalam video tersebut. Latihan mana yang melibatkan audio yang telah kamu kerjakan dalam Wesumbel dan meminta siswa mengisinya. Saya membuat lembar penilaian khusus untuk siswa yang telah mengakses Wesumbel dan mengerjakan LKPD yang disediakan. Menonton video, mendengarkan audio, atau membaca bahan ajar lain yang tersedia untuk mengetahui kemampuan belajar mandiri, juga perkembangan proses belajarnya. Pada saat pembelajaran berlangsung, saya menghimbau siswa untuk mengakses materi dan mengerjakan latihan yang disediakan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, mereka dapat mengakses video jika memang dibutuhkan, audio, atau media lainnya. Jika mengalami kesulitan, siswa dapat bertanya pada tutor sebaya atau pada guru. Aksi lain yang saya lakukan agar Wesumbel juga bisa digunakan oleh rekan guru lain, yaitu saya membuat konten dan mengunggahnya di TikTok yang disambut dengan baik oleh banyak teman pendidik. Selain itu, saya juga menjadi narasumber dalam sebuah webinar yang dilaksanakan oleh komunitas belajar bahasa Jerman. Itulah langkah-langkah yang saya lakukan dalam memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi lewat Wesumbel, serta usaha menyebarkan praktik baik ini terhadap rekan-rekan guru lain sehingga lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Materi website ajar yang sudah disediakan oleh hari itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan kami para siswa, karena materi dalam website sudah disusun dengan sangat baik, terorganisir dan terstruktur.
juga menyediakan elemen yang interaktif seperti ada gambarnya, audionya, ada juga visualisasi gambar yang dapat menarik minat kami siswa untuk belajar. Terus seperti yang dikatakan oleh Najwa, akses untuk website ini juga sangat mudah ya, karena kita bisa mengaksesnya kapan dan di mana saja, juga menghindari potensi adanya kesalahan IOP seperti yang biasanya terjadi di konvensional. Oke, very good. Demikianlah praktik baik ini yang saya lakukan. Semoga ada hal baik yang dapat menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu guru sehingga pembelajaran dapat lebih memudahkan dan menyenangkan. And the good, alles gut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen.